pabrik kopi saset, guys. Dulu, untuk menyeduh kopi dibutuhkan pengetahuan dan proses yang panjang. Banyak hal yang harus diperhatikan seperti bagaimana penyangrean biji kopi, seberapa ukuran gilingan, rasio kopi dan air, hingga suhu air untuk menyeduhnya. Namun semenjak kopi instan diciptakan, menyeduh kopi tidak pernah semudah ini sebelumnya. Semenjak saat itu, kopi instan mendapatkan popularitasnya di seluruh belahan dunia. Lalu, bagaimana proses pembuatan kopi instan ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan kopi instan. Dengan bahan yang sama yaitu biji kopi, ternyata kopi dapat menawarkan 800 karakteristik rasa yang berbeda yang dipengaruhi oleh banyak hal. Jumlah ini menawarkan 2 kali lipat dibanding yang ditawarkan rasa pada pengolahan anggur. Salah satu proses pengolahan kopi yang mempengaruhi karakteristik rasanya adalah proses pemanggangan. Proses pemanggangan dapat mengurangi jumlah kafein dalam biji. Pada proses pemanggangan kopi untuk espresso yang gelap, biji kopi akan berada pada pemanggangan untuk waktu yang paling lama, sehingga menghasilkan kafein paling sedikit. Namun dengan cara ini, kopi dapat menawarkan minuman pekat seperti espresso yang kita kenal. Proses pengolahan kopi instan dimulai di gudang penyimpanan bahan baku. Berbagai jenis kopi dari banyak daerah berbeda dikumpulkan di sini, yang terdiri dari kopi Arabica dan kopi Robusta. Beberapa biji kopi harus disimpan lama untuk karakteristik yang khas. Biji-biji kopi ini dipasok dari pabrik pengolahan biji kopi setengah jadi. Sehingga pekerja dapat langsung memasukkan biji-biji kopi ini ke dalam mesin sangrai kopi raksasa setiap kali proses produksi akan dimulai. Pekerja akan memulai proses produksi dengan menuangkan biji kopi ke dalam wadah pencampur yang akan memasukkan ke dalam mesin pemanggang setiap kali beroperasi. Kopi ini akan dipanaskan hingga 180 derajat Celcius. Pada suhu ini, minyak dalam biji kopi akan terbakar dan biji akan terpanggang dalam waktu kurang dari 20 menit. Seorang pekerja senior akan memeriksa secara teratur tingkat kematangan biji kopi ini. Dan ketika dia memutuskan bahwa kopi ini sudah siap, mesin akan menyemburkan air melalui nozzle spray ke dalam pemanggangan untuk menghentikan tingkat kematangan pemanggangan. Kemudian pekerja menuangkannya ke tempat bak besar di mana kopi akan didinginkan dengan angin. Saat kopi sudah matang sempurna, kopi akan berubah dari warna hijau menjadi coklat keemasan hingga menjadi hitam. Perlu kalian tahu, prosedur pemanggangan kopi di pabrik sudah diujikan terlebih dahulu pada laboratorium dengan jumlah yang lebih kecil, di mana para peneliti memanggang sampel biji kopi pada setiap kematangan berbeda. Kemudian, seorang pekerja profesional yang bertugas untuk mencicipi akan menggiling setiap kopi dengan tingkat kehalusan berbeda. Selanjutnya, setiap kopi akan diseduh dan dibandingkan untuk mendapatkan metode terbaik untuk menghasilkan kopi instan yang dapat diterima di pasaran.
Proses tes pencicipan rasa kopi ini tidak menggunakan gula sama sekali. Cicip kopi ini guys. Proses ini dimulai ketika pekerja menyingkirkan buih di permukaan adonan kopi untuk melepaskan aroma yang kuat. Teknik ini dikenal sebagai breaking the cup. Pekerja mencium setiap cangkir secara bergantian untuk mengetahui apakah ada yang salah dengan proses pemanggangan. Selanjutnya, pekerja menghilangkan ampas dan mulai menyesap, menyelipkan kopi ke lidahnya untuk mendapatkan rasa penuh sebelum akhirnya dia memutahkannya. Akhirnya, pekerja dapat menentukan bagaimana dia akan menyeimbangkan campuran kopi dan campuran lain untuk membuat resep secangkir kopi yang sempurna. Kembali ke ruang produksi, biji kopi yang sudah dingin siap untuk dimasukkan ke mesin penggilingan. Biji kopi ini akan dihaluskan dalam berbagai tingkat kehalusan yang berbeda, mulai dari kasar, sedang, atau halus sesuai dengan produk yang diinginkan. Pada tahapan ini, bubuk kopi siap untuk dikemas dalam berbagai jenis kemasan dengan berat mulai dari 65 gram hingga 1 kg. Untuk memastikan kesegaran kopi ini terjaga, mesin akan memompa nitrogen ke dalam kemasan, sehingga kopi terhindar dari oksigen yang dapat membuat kopi basi. Ini udah terkemas ya, semuanya otomatis. Sementara itu, untuk produk kopi instan tanpa ampas, bubuk kopi ini akan diseduh dengan silo yang dapat menampung hingga 18.000 liter dalam waktu 1 jam. Kemudian kopi dipanaskan sampai dikondensasikan menjadi ekstrak dan meletakkannya pada sabuk conveyor yang akan membawanya ke ruang pembekuan. Kopi akan didinginkan hingga minus 40 derajat Celcius yang membuat kopi menjadi padat. Kemudian dihancurkan menjadi butiran yang selanjutnya air dikeluarkan dari sabuk conveyor hingga 0% melalui proses sublimasi pada ruangan suhu yang terjaga. Pada proses ini, kopi instan tanpa ampas siap untuk dikemas dalam kemasan toples atau diolah lagi menjadi produk kopi instan segar dalam kaleng. Berlanjut pada proses produksi kopi instan segar dalam kaleng, serbuk kopi ini akan diseduh sekali lagi dengan ditambahkan gula, creamer maupun susu, sesuai hasil produk yang diinginkan. Setelah itu, kopi segar siap untuk dikemas dalam barisan kaleng dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan di toko-toko retail di dekat Anda.